Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau hari ini bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat, khususnya hamba Tuhan Pak Yanes dan Ibu Popi. Saya waktu di teologia, mereka berdua ini, waktu saya tingkat akhir, mereka tingkat awal. Jadi kita sama-sama di teologia, ya waktu itu, ya. Tapi saya lebih dulu tamat, baru mereka lanjut sampai selesai. Saya teringat tahun 889, saya sering ke sini waktu ada ibadah GSJA di Pak Edo Soplantilah. Iya, saya ingat sekali tahun-tahun 88-89. Iya, sebelum saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya sering ke sini, ya. Dan Tuhan punya rencana sehingga ya saya harus hari ini ada di Manado. Seberapa kita yang ada, Tuhan ingin supaya kita mengerti sekali lagi. Kenapa kita harus ada hari ini, kenapa Tuhan pilih dan panggil kita. Perlu kita akan belajar sedikit. Ya, saya William Rusunwuli, ya. Saya asli dari Lakor, ya, dari satu desa namanya Lolotuara, ya. Tapi Tuhan mau pakai, ya, lewat kerusuhan kemarin saya harus mengungsi ke Manado. Dan sampai hari ini saya masih mengembalakan di Manado, tepatnya di Tondano, ya, satu kabupaten kurang lebih 40 menit dari kota Manado ke tempat yang saya melayani. Iya. Kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Markus 13 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Apa yang bisa Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini? Ayat 33 kita mulai di sini dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Iya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ini satu pesan Tuhan yang harus kita simak dengan baik. Ini dia bicara ini karena waktunya akan tiba, dia akan datang. Iya. Dan dia kasih kita harus berjaga-jaga. Kalau tidak, ya kita tidak bisa bersama-sama dengan dia. Ya, saya sekali lagi mau kasih satu topik, ya, tema yang kita harus belajar. Ya, sudahkah hari ini, ya, ketong yang ada ini, ya, tinggal dalam kerajaannya atau belum? Ingat baik, ada penjelasannya. Sudahkah hari ini kita, ketorang yang ada ini, sudah tinggal dalam kerajaannya atau belum? Karena kerajaan sorga itu real di bumi. Seberapa kita yang ada bukan masalah jumlah. Iya. Masalah bagaimana kita itu dengan Tuhan itu bagaimana hari ini. Itu penting sekali. Nah, kalau kerajaan di Inggris itu real. Ada rajanya, ada warganya, ada aturannya. Di Thailand, di Spanyol, di Belanda, itu sama kerajaan. Nah, kita ini punya namanya kerajaan sorga. Real ada di bumi ini. Dengar baik, real.
Itu bukan dibilang-bilang, oh nanti kalau Tuhan datang baru torang mau lihat itu bagaimana torang lihat sorga. Enggak, hari ini sudah ada. Karena Tuhan sendiri yang bawa itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, itu sudah ada. Dan tinggal bagaimana kita mau tinggal di dalamnya. Dan kalau Tuhan datang kedua kali, dengar berapa kita umat Tuhan, dia hanya menjemput orang-orang yang tinggal dalam kerajaannya di bumi ini. Di luar itu enggak. Jujur, di luar itu enggak. Dia hanya ambil orang-orang yang selama ini sudah tinggal dalam kerajaannya lewat firman yang terus kita dengar dan terus kita baca, renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Kita sedikit no problem. Memang surga sedikit orang. Oh, ini Pak William ini. Ya, saya nama panjang William tapi panggil Wem. Iya. Ini masa bilang surga sedikit. Apakah beta ini dari surga? Enggak juga. Tapi Alkitab dengan jelas, ingat, waktu dunia pertama, ingat, itu ada kurang lebih 1,3 miliar manusia. Sebelum air bah turun, dengar, 1,3 miliar manusia sebelum Tuhan habiskan dengan air bah. Tuhan suruh Nuh setelah dia mendapatkan kasih karunia, yuk bikin batra. Ya, karena kita mau habiskan mereka yang terlalu jahat, kira-kira begitu. Saudara tahu berapa yang selamat? 8. 1,3 miliar manusia cuma 8. Ini menjadi satu ukuran bagi dunia hari ini. Memang untuk masuk surga bukan sekedar kita percaya. Oh, Tuhan bilang terima Yesus, sudah jadi anak-anak Allah. Oh, sabar dulu. Itu baru langkah awal, garis start itu. Jadi kita belum punya kebanggaan. Oh, kalau terima Yesus, Yohanes 1:12 jadi anak-anak Allah. Oh, sabar. Iya, kita belum langsung meninggal, belum, masih proses berjalan menuju kepada kesempurnaan hidup seperti Yesus. Itu prosesnya bukan gampang. Sekalipun kita semua punya masa lalu, pernah kita buat dosa, tapi Tuhan bukan lihat masa lalunya, dia telah selesaikan. Tuhan lihat hari ini posisimu seperti apa di mata dia. Hari ini yang perlu sekali kita belajar. Jadi kita pastikan kita tinggal dalam kerajaannya di bumi ini. Kita sebagai warganya, ingat baik, pastikan itu. Nah, kalau sebagai warga ada aturan, ada tata tertib yang harus kita jalani sebagai warga kerajaan sorga yang real di bumi ini. Pastikan itu. Supaya kita tidak punya ragu sedikit pun kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita, no problem, mau kapan pun silakan. Karena kita sudah siap untuk harus menghadap Dia. Nah, ayat yang ke-35 ini dengan jelas sekali dia minta sekali lagi setelah ayat yang ke-33 dia suruh kita berjaga-jaga. Tapi ayat yang ke-35 itu dengan jelas dia minta kita sekali lagi mau baca ayat yang ke-35. Apa itu? Dia bilang dengan jelas buat kita. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Ini Tuhan ngomong bukan bicara masalah waktu. Umat Tuhan, Tuhan dah datang siang, cuma Tuhan datang malam. Jadi orang jaga-jaga waktu malam. Bukan. Ini ada pewahyuan khusus tentang waktu-waktu ini. Jadi ini perlu dibukakan. Supaya kita yang tinggal dalam kerajaannya mengerti, menyadari. Nanti di sini ayat menerangkan ayat. Saya sering sampaikan kepada umat Tuhan. Firman seperti apapun tanpa dasar firman Allah sesat, palsu. Tangkap itu. Sehebat-hebatnya siapapun memberitakan firman tanpa dasar firman sesat. Bahkan palsu. Yang Tuhan bilang ada datang nabi-nabi palsu. Jadi boleh, tapi dasarnya.
Oh selamat, satu kali selamat, selamat. Mana dasarnya? Sekalipun bikin dosa selamat. Mana dasarnya? Tidak ada. Masa satu kali selamat, selamat bikin dosa tetap selamat. Ini ajaran siapa yang sementara berkembang? Hyper grace. Dia. Betul, kita diselamatkan kasih karunia, tapi bukan langsung kita selamat. Sekalipun bikin dosa tetap selamat. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Perlu kita punya doktrin yang kuat tentang Injil sepenuh ini. Sehingga jangan kita dibodohi dengan segala macam firman-firman palsu yang beredar hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang, ya, kita mau datang, mau nih jaga-jaga. Maaf, menaruh lagi. Iya, orang. Aduh, memang sudah 20 tahun. Ya, ini sedikit sama dengan di bacaan. Orang pakai torang, pakai ngana, ya. Iya, jadi sudah maaf kalau akan terlanjur sedikit dengan bahasa hari-hari di Manado. Iya. Jadi Tuhan bilang kita berjaga-jaga. Katong semua berjaga-jaga. Nah, waktu yang Tuhan kasih di sini dia bukakan lewat ayat menerangkan ayat. Dengar baik, ayat menerangkan ayat. Nah, waktu menjelang malam ini punya tujuan, punya pahwayuan akan kita baca dalam satu perikop Lukas 24. Kalau itu ayat 13 sampai dengan sekian, itu ada bicara tentang satu peristiwa. Mungkin multimedia nanti dikasih tunjuk di sana. Iya, kita akan lihat bersama-sama. Lukas 24. Saya tidak baca semua ini. Ini satu peristiwa, sekali lagi ayat menerangkan ayat. Dan ini perlu sekali saudara harus tangkap ini. Bukan masalah Tuhan bilang ini bukan masalah waktu. Wah, ketong mesti jaga menjelang malam, ya paling setengah 6. Ya, atau jam 12 malam itu tengah malam. Atau jam 3 larut malam. Atau jam 4:30 itu pasti Tuhan datang. Bukan masalah itu. Ini yang harus dibukakan. Nah, waktu peristiwa terjadi Yesus mati, ini nanti ada sedikit, saya tidak baca, ya. Ini peristiwanya. Jadi waktu Tuhan mati dan hari ketiga dia bangkit, heboh kan di Yerusalem, heboh. Iya. Nah, sementara Maria Magdalena ini ke kubur, kita tahu semua. Dan tahu bahwa sudah ada lagi Yesus, dia sudah bangkit karena ada malaikat bilang, oh kamu jangan cari di sini, dia sudah ada, dia sudah bangkit. Iya, kira-kira begitu. Lalu ada 2 murid dari Yerusalem tujuannya ke Emmaus. Kita tahu cerita, umat Tuhan tangkap ini dengan baik. Sementara mereka berjalan bercakap-cakap tentang hal yang terjadi. Ini cerita firman, bukan Pendeta W pun cerita. Jadi sementara mereka bercakap-cakap, ya tiba-tiba datanglah Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir dengan mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu Tuhan tanya begini, kamu ada cerita apa ini? Iya, kira-kira bahasa begitu. Lalu mereka bilang, oh dari mana orang asing di sini? Ya, saya tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Itu Yesus dari sorga, dia berkuasa, tapi orang Yahudi bunuh per dia. Kira-kira begitu. Nah, sementara berjalan bercakap-cakap, dengar baik, lalu Tuhan jawab mereka. Di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, kita baca satu ayat yang bicara tentang menjelang malam. Jadi waktu, saya tidak baca karena waktu, ya. Dengar baik, ini firman. Jadi sementara Tuhan menjawab mereka punya keraguan tadi dalam ayat 25 sampai 30, ya Tuhan bilang, kamu bodoh, lamban hatimu untuk mengerti, menangkap apa yang sementara terjadi. Tuhan ngomong itu lewat ayat 25, 26, 27. Lalu ayatnya yang ke-29 bilang begini. Saat itu mereka sementara berjalan tangkap bayi menuju ke Emmaus. Sudah dekat, sudah mau sampai ini. Hari sudah menjelang malam, kita baca. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang
malam. Ini berkaitan dengan Tuhan bilang nanti aku datang menjelang malam. Apa yang Tuhan singkapkan? Apa yang Tuhan bukakan lewat kebenaran ini? Dengar baik. Lalu ayat 32 bilang begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dengar baik umat Tuhan. Hal yang pertama yang Tuhan mau merangkan kepada kita yang tinggal dalam kerajaan sorga di bumi ini, harus yang kita jaga itu hati. Ingat baik. Orang-orang yang sementara tinggal dalam kerajaannya di bumi, yang kita jaga tiap hari hati kita. Hati yang terus terbuka untuk firman demi firman, kebenaran demi kebenaran. Karena kita masih menuju kepada kesempurnaan. Nah, kenapa? Dengar baik, dua murid ini waktu mereka ketemu Tuhan di jalan mereka tidak kenal. Bayangkan. Mereka masa dengan Tuhan, mereka tidak tahu. Tuhan sudah hadir. Kamu ada cerita apa ini? Dong kaget. Ini kan Yesus ini. Bayangkan. Lalu orang bilang begini. Orang asing tidak tahu apa yang sementara terjadi di Yerusalem. Aduh bayangkan. Lalu setelah mereka, Tuhan ikut mereka punya undangan. Oke lah. Saya mau singgah di kalian pun tempat, kira-kira begitu. Jadi Tuhan sampai mereka sementara di meja makan, Tuhan pecahkan roti, kasih mereka makan, baru mereka lihat, ini Yesus dia. Hilang dia, karena dia sudah yang tubuh kemuliaan, sudah hilang dia. Itu kata firman, bukan Pak Wem karang-karang, itu baca di situ ada. Iya. Nah ini punya pengertian luar biasa, iya. Jadi jangan sampai kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat, jadikan dia juru selamat, tapi kita tidak jaga hati baik-baik. Ingat baik, hati yang harus lapar dan haus terbuka setiap hari untuk kebenaran. Ingat ini, ada pewahyuan demi pewahyuan yang perlu dibukakan dan perlu kita mengalami terobosan, perubahan, kemuliaan, kebenaran itu yang harus membawa kita kepada kesempurnaan. Karena tujuan kita tinggal dalam kerajaan itu untuk terus sampai kita sempurna sama seperti Yesus. Orang yang tidak sama dengan Yesus tidak bisa tinggal dalam kerajaannya sekalipun masih dalam proses. Makanya pastikan kita lahir baru itu jelas. Status kita jelas hari ini. Jangan kita ikut-ikut. Sorga tidak bisa kita ikut-ikut, tidak bisa. Kerajaan di bumi ini dia harus punya standar yang pasti. Ingat baik, punya standar yang pasti kalau mau tinggal dalam kerajaannya di bumi. Jadi kita harus betul-betul pastikan kita punya kelahiran itu jelas. Jangan cuma ingat, kita lahir dari papa dan mama umur sekian. Kita lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi lupa waktu kita lahir baru itu sudah tahu kapan. Jangan. Ini lahir ini yang jelas. Kelahiran kembali ini yang hidupmu yang sesungguhnya. Dengar baik. Kelahiran kembali ini yang sesungguhnya hidupmu. Bukan lahir dari papa dan mama. Saat mereka menikah, Tuhan perintahkan beranak cucu, lalu kita hadir. Bukan. Sekalipun kita menghargai orang tua, tapi itu bukan sesungguhnya kita. Sesungguhnya kita saat kita lahir baru, lahir kembali dari roh. Itu hidup kita sesungguhnya. Karena itu di bumi ini sampai di sorga hidup itu yang kita pertanggungjawabkan. Bukan yang lahir dari mama, bukan. Ingat baik-baik. Kita lahir kapan ya? Lahir baru kapan? Ingat baik-baik itu. Dan rayakan. Dahsyat. Karena engkau punya status kerajaan yang lahir dari situ. Pak Gembala, kita punya anak lahir sekian lama jadi 17 tahun, 17, mau bikin pesta. Nanti kalau 17 tahun lahir baru enggak bikin. Enggak boleh. Ini kan pergi.
Jasmani ini kan lahir dari tanah kembali ke tanah. Tapi lahir dari roh kekal itu. Jaga itu dan tahu itu. Jangan sampai kita cuma tahu kita lahir secara jasmani, lalu lupa kita kapan kita lahir kembali, lahir dalam roh, lahir baru kapan. Lupa. Loh, ditanda tanya, ini kita benar-benar lahir baru atau enggak? Sekali lagi, memang sorga sedikit orang, jujur. Karena kriteria ke sana bukan gampang. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kalau mau sorga di bumi ini, bahkan dia jemput kita. Dari sekarang harus hidup seperti itu. Dengar betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kalau ndak itu ndak bisa. Sorga di bumi aja ndak terima, apalagi mau sorga dia turun jemput. Jujur. Makanya kita perlu jaga hati, karena hati itu benar-benar muncul semua keinginan dari sana. Tapi kalau hati kita benar-benar dikuasai oleh firman, oh jelas keinginan kita tidak ada yang lain. Motivasi kita tidak ada yang lain. Selain hidup melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak lagi mau pikir punya dunia ini. Habis ini ganti, oh enggak. Betul. Ini yang perlu ada pada kita, warga kerajaan sorga di bumi. Sekali lagi, biar kita sedikit no problem. Karena memang sorga sedikit. Kenapa Pak Wem bilang begitu? Karena memang bayangkan 1,3 miliar zaman dunia pertama. Cuma 8 yang lolos. 0,sekian persen yang berkenan kepada Tuhan. Itu ukuran untuk kita hari ini. Bersyukur kalau sorga nantinya dapat 200 orang. Maaf, ini harus Pendeta WM sampaikan. Bersyukur ada 200. Oh, jangan ambil haknya Tuhan. Karena kriterianya ini yang perlu kita simak baik-baik. Umat yang diberkati Tuhan. Kalau kita tidak hidup suci, tidak hidup kudus, aduh kasihan. Sudah motivasi salah, pikiran salah, keinginan salah, sudah bisa. Jadi firman ini yang terus membuka apa yang terselubung dalam orang punya hati, dia bersihkan semua dari hari lepas hari. Makanya dibilang, bukankah tadi dia waktu ngomong hati kita berkobar-kobar. Cuma mereka punya mata masih tertutup, belum terbuka. Itu bahasa tadi dalam Lukas 30, 31, 32. Waktu dia ngomong hati mereka berkobar-kobar, tapi mereka belum tahu dia Yesus. Nanti setelah tahu baru mereka bilang, oh bukan tadi yang ngomong itu kita hati berkobar-kobar. Nah ini. Betapa lambannya hati, hati peran penting. Amsal tahu, dia tahu. Hati itu sumber hidup atau mati. Kalau hati tidak dijaga dengan baik, tidak bisa. Makanya hidup jangan dengan mata ini, hidup dengan mata hati. Ini penting. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Jemaat, maaf Pak Gembala, sudah boleh kita minum susu lagi. Harus makan makanan keras. Alkitab ngomong itu, harus firman pedang bermata dua. Karena kita itu mau dibentuk sama seperti Yesus. Ini tidak mudah kalau kita terus minum susu. Ikut Tuhan pasti diberkati. Itu pasti. Ikut Tuhan dilindungi. Pasti. Kalau engkau tinggal dalam kerajaannya itu jaminan pasti. Yang penting tinggal dalam kerajaannya. Ini yang perlu sekali umat Tuhan. Sekalipun kita sedikit. Sekali lagi saya di Tondano juga kurang lebih 7-80 rata-rata hadir. Itu pun ya pergumulan, bersyukur. Ya, bersyukur kalau kita bisa melayani. Yang penting pastikan jangan sampai waktu kita tinggalkan dunia ini, kita arahkan orang ke sorga, kita sendiri ditolak. Karena motivasi, tujuan, iya hati-hati. Yang paling berat itu masalah mamon. Itu hati-hati sekali. Karena kegelapan yang hari ini melanda seluruh dunia. Dan puncak dari kegelapan kejahatan itu cinta akan uang.
Sehingga orang kikir, ya, orang tidak lagi memberi kepada Tuhan dengan sukacita karena terlalu egois. Itu puncak dari kegelapan dunia hari-hari ini. Cinta akan uang. Betul. Saya itu kemana-mana saya banyak menolong pekerjaan Tuhan. Betul. Saya kemarin beberapa waktu lalu ada khotbah di Pak Leslie Tubalawoni. Dia sementara membangun, saya bantu dia dengan 5 juta. Ya, betul. Saya tidak ada uang, tapi hati-hati. Jangan sampai uang yang ada pada kita, kita pikir kita punya. Itu Tuhan punya. Tinggal bagaimana you peka dengan Tuhan. Ini mau kemana, mau kemana, mau kemana. Jangan kita punya rancangan, oh ini kita mau tabung untuk kita mau ganti ini, ganti ini, ganti ini. Itu bukan orang-orang yang tinggal dalam kerajaan sorga, tidak lagi. Karena 2 Tuhan, dengar baik umat Tuhan, maaf saya masuk keluar sedikit. Hanya Tuhan Yesus dan Mamon. Dan mayoritas orang percaya, mayoritas rekan-rekan hamba Tuhan gagal di sini. Gara-gara Mamon. Karena mereka berpikir, aduh kita kan pun jemaat besar. Ya uang perpuluhan, kolekta banyak. Beli villa. Kesana kemari. Uang itu Tuhan mau rancang untuk kembangkan kerajaannya di bumi ini. Dengar ini umat Tuhan. Masuk miliar, iya. 100 juta. Masuk ke gereja 900 buat dia. Hey, Tuhan punya rencana itu, uang itu bukan katong punya. Ingat, itu Tuhan punya uang, ambil 10% mantap. Itu perintah firman, tapi jangan ambil lebih. Karena Tuhan suka ingatkan, ingat baik, hanya 2 Tuhan, aku dan Mamon. Masalah uang. Ini penting dan kegagalan ini akan banyak di sini. Bukan masalah selingkuh, bukan masalah aduh, ini Mamon ini yang nanti bikin banyak orang gagal capai. Termasuk alumni-alumni dan rekan-rekan saya hamba Tuhan. Pakai motor belum puas, pakai mobil. Dengan cara, bagaimana kita begini, gereja begini belum pakai mobil dan ya mesti. Sudah pakai ini, wah tren mesti ganti. Iya. Ini namanya Tuhannya Mamon. Alkitab bilang semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita rendahkan diri. Pakai sepeda pun tidak apa-apa, yang penting kerajaan Allah dikembangkan. Karena dunia ini kan bukan punya kita ini cuma sekedar alat untuk memperbesar kerajaan dan kita pulang. Tangkap ini. Ini penting sekali untuk dipahami. Iya, siapapun kita. Nah hati ini penting sekali karena hati ini yang muncul, dia kasih tahu mau bikin apa dari hati. Hati ini muncul dengan segala keinginan jahat dari hati. Keinginan baik dari hati. Kalau hati tidak benar-benar terbuka untuk diproses lebih oleh firman, kita akan ke Mamon. Betul. Seberapa kita umat Tuhan, sekalipun kita sedikit, memang surga sedikit. Pendeta WM ulang-ulang bilang, karena kriterianya itu tidak mudah. Lahir baru aja enggak, tapi bilang mau ke sorga. Bertobat aja enggak, mau bilang ke sorga. Ya, sorga itu betul-betul dia punya kriteria tidak gampang. Bayangkan kudus, suci, tak bercacat, sempurna. Oh Pak Wem masa sempurna? Iya. Selama orang tinggal dalam kerajaannya, lakukan kehendak Allah. Lakukan saja sampai kita dipanggil, sempurna kita. Di situ kita benar, kita kudus, kita suci.
Saat kita sungguh-sungguh melakukan kehendak. Jangan sampai keinginan kita sulaing. Karena hati kita tidak jaga. Dengan terbuka, lapar dan haus akan firman. Kita akan dibohongi dengan firman-firman akhir zaman. Mau beri aja berat. Takut tidak makan. Ini orang-orang yang bukan tinggal dalam kerajaan. Kalau kita sudah mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, pekalah. Lepas, bukan masalah. Kalau Tuhan suruh, habis. Dia yang punya kita, dia yang atur makan minum kita. Benar umat Tuhan. Takut tinggal dengan Tuhan, waduh. Umat Tuhan, dengar ini kebenaran. Supaya kita, kapanpun kita dipanggil. Usia 63 tahun hari ini, siap kita. Siap Pak Wem ini. Kapanpun Tuhan bilang, Wem, pulang. Siap sekali. Iya. Yang penting selama di bumi ini dengar baik, pastikan kita tinggal dalam kerajaannya dengan terus melakukan apa yang Tuhan mau lewat kebenaran yang nanti kita baca. Kita dengar ini. Ada 4 hal ini. Saudara wajib punya ini. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Ini klimaks dari semua orang-orang yang tinggal dalam kerajaan. Kalau punya ini pasti. Dengar, 4 waktu ini kalau kita punya, pasti sorga kita punya. Benar ini. Tidak ada yang lain. 4 ini kesimpulan dari semua perjuangan iman kita selama kita di bumi. Ada di 4 ini. 4 waktu ini. Karena Tuhan bilang dia mau datang. Bukan dia mau lahir. Kalau dia mau lahir kan masih waktu panjang. Dia mau datang jemput ini. Jangan tidur Jangan kamu tidur. Iya. Nah ini. Jadi hati kita harus berkobar-kobar, menyala-nyala. Mencintai Tuhan lebih dari apapun. Yaitu firman-Nya. Ini penting. Sekali lagi biar orang sedikit, kita sedikit enggak apa-apa. Karena surga memang sedikit. Alkitab dengan jelas bilang jangan sampai ada firman yang lain. Ya mudah-mudahan cuma bahasa firman. Tapi sorga ndak ada, neraka ndak ada. Alkitab bilang pasti. Lautan api, neraka atau Hades itu dan sorga itu ada. Sesudah kematian. Dan sesudah dia datang. Makanya kita harus tinggal sorga di bumi ini sekalipun itu dalam wujud pribadi kita masing-masing. Belum realita fakta bahwa ada satu kelompok yang tinggal di sana, dia punya republik sendiri, kerajaan sendiri. Bukan, nanti itu kerajaan 1000 tahun baru real pasti rajanya Yesus. Tapi hari ini lewat kehidupan kita transferkan itu kerajaan ke setiap tempat. Lokasi kerajaan itu dalam diri kita, dengar. Lokasi kerajaan yang kita tinggal dalam hidup kita. Makanya kita sungguh-sungguh harus taat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena kita warganya. Kita dijamin. Inggris, Belanda jamin warganya. Belum kerja, kasih kerja dia. Belum makan, kasih makan dia. Itu kerajaan, beda dengan republik. Nah kita ini kan warga kerajaan sorga di bumi, itu real. Nanti de factonya itu, nanti kerajaan 1000 tahun. Itu pemerintahan sunyata. Bahwa Yesus sebagai rajanya. Kita ini sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai wali kota. Yang setia tergantung apa yang kita lakukan selama perintah firman di bumi kita lakukan. Kita punya jabatan lengkap. Di pemerintahan 1000 tahun damai itu. Tapi hari ini Tuhan minta kita harus tinggal dalam kerajaannya di bumi. Karena itu real, dengar baik. Jangan kita menjadi orang percaya lalu kita belum punya kepastian. Nanti mati dulu baru bisa lihat sorga. Enggak, sorga ada. Alkitab bilang itu bukan soal makan, bukan soal minum. Bukan soal hidup dengan kendaraan mewah. Bukan. Itu masalah kebenaran. Itu masalah damai sukacita. Masalah Roh Kudus pimpin kita. Itu sorga di bumi.
Ini yang harus kita hidupi. Dan pastikan kita di situ. Kapanpun kita dipanggil Tuhan bukan masalah. Kan dunia ini bukan rumah kita, bukan tempat kita. Cuma kita dipakai Tuhan untuk memperbesar kerajaannya, melakukan maunya Tuhan. Kita pulang ke tempat kita yang Tuhan sudah sediakan. Itu inti dari hidup selama kita di bumi. Betul? Nah, hal yang pertama yang Tuhan minta kita jaga baik-baik hati kita, saudara semua. Terbuka untuk firman, lapar dan haus. Alkitab bilang jangan lalai dalam ibadah-ibadah. Karena di situ kita akan betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Memproses, membentuk kita sampai menjadi serupa dengan Dia. Nanti sebentar ada sedikit singgung tentang masalah kita akan nikah, kawin. Kalau kita kawin di bumi ini secara fisik, itu tidak ada yang sama. Pasti beda karakter. Sekalipun hamba Tuhan, ya, pasti karakternya beda. Kawin baru dengan firman itu bikin sama, bikin cocok. Yang tidak pakai firman pisah. Dengar. Semua orang kawin tidak cocok, tidak sama. Ingat baik, siapapun yang bertahan sampai usia 8-90 itu karena firman. Di luar firman bisa. Dengar. Tapi kalau kita mau kawin di pesta kawin domba Allah, nanti kita belajar. Itu cocok dulu. Beda dengan manusia, jasmani. Tidak cocok, kawin, firman, bikin cocok. Kalau mau menikah dengan mempelai pria kita, Yesus Kristus, harus cocok dulu baru kawin. Kalau tidak jadi sama seperti Yesus, tidak bisa menikah dengan dia. Ini keras, tapi perlu. Pertama Yohanes 2 ayat 6. Dengan jelas firman Tuhan bilang, barang siapa yang mengatakan, ia di dalam aku atau aku di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini firman. Ini bukan bahasa firman abal-abal. Bukan. Ini firman Tuhan bilang. Pertama Yohanes 2 ayat 6. Siapapun yang hari ini mengaku dalam dia ada Yesus. Dia wajib. Wajib. Hidup sama seperti Kristus hidup. Ini penting sekali umat Tuhan seberapa kita yang ada. Kita harus menangkap ini. Supaya kita tidak sia-sia dalam menjalani panggilan sorgawi yang kita miliki di bumi ini. Jadi waktu menjelang malam itu bicara hati. Ayat menerangkan ayat, ingat baik. Sekali lagi Pak Wem bilang, kalau ada kebenaran firman disampaikan tanpa dasar Alkitab, sesat, palsu. Harus punya dasar Alkitab. Baru itu kebenaran dari sorga. Bukan itu sesat. Jadi ayat menerangkan ayat. Jadi waktu menjelang malam Tuhan bukakan, kita orang-orang yang tinggal di dalam kerajaannya, jaga torampung hati. Karena hati itu sangat menentukan kita itu siapa di hadapan Tuhan. Kalau semua keinginan kita, keinginan Tuhan dahsyat. Bukan keinginan kita lagi. Itu baru kita masih dalam kerajaan sorga di bumi. Tapi kalau sudah keinginan kita perlu dipertanyakan. Siapa yang pimpin kita ini? Sampai kita sudah punya keinginan lain. Bukan keinginan Tuhan Yesus. Ini penting. Hari-hari ini perlu kita makan makanan yang keras, firman tajam. Supaya kita mau jadi seperti Yesus ini. Benar. Jangan minum susu terus. Aduh, kapan kita kuat? Karena dunia ini menghadapinya bukan ringan-ringan, susah, gampang-gampang susah. Kalau kita tidak betul-betul makan makanan keras. Alkitab bilang bahwa pedang seperti firman kan bermata dua. Ingat baik. Ibrani 4:12 dia bilang bahwa firman seperti pedang bermata dua.
Yang tajam satu itu dia babat habis. Torang ya, ketong punya segala kelemahan, kekurangan, keberdosaan, dia bagi lewat firman. Yang tajam satunya dia bentuk ketong mau sama seperti Yesus. Dua tajam ini. Tajam atas dia bagi dengan firman keras supaya kita semakin dimurnikan, semakin dibersihkan lebih lagi. Itu yang Yohanes 15 Tuhan bilang, kalau ranting yang tidak berbuah dipotong, pedang itu kasih potong. Pedang firman itu potong dia, yang satu. Yang satunya tajam itu bikin orang itu mau sama seperti Kristus. Itu fungsi dua pedang. Yang harus kita simak itu. Kalau kita hari ini ikut Tuhan sudah puluhan tahun, kita periksa mirip-mirip Tuhan Yesus sudah kita pun hidup. Perlu tanya itu. Jangan tinggal renungkan bagaimana kita punya kekayaan di dunia ini, rumah seberapa, mobil berapa. Jangan. Karena itu mati tidak bawa. Yang bawa itu mau sama dengan Kristus. Itu direnungkan. Kita hari ini beta mirip-mirip belum ini. Kasihnya, penguasaan dirinya, rendah hatinya, lemah lembutnya. Mirip-mirip atau belum? Aduh, beta 30 tahun di gereja ini. Harus renungkan itu. Jangan sampai aduh sudah setengah mati tua di gereja. Tuhan datang, sudah diangkat. Bayangkan, ini serius, ini firman. Orang gereja punya doktrin luar biasa. Tinggal ketong yang mau bikin dah. Tapi doktrinnya mantap. Itu betul, saya akui itu. Jadi yang pertama itu waktu menjelang malam itu Tuhan suruh kita siap jaga hati. Ingat baik, itu ada banyak kebenaran bicara masalah hati. Tapi intinya hati itu harus terbuka sungguh-sungguh, berkobar-kobar, rasa lapar setiap waktu akan firman. Karena firman yang akan membentuk orang itu menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Tanpa firman tidak bisa. Betul, ini penting. Hidup hanya firman. Tuhan setelah kita itu dilahirkan kembali, Tuhan bilang begini, kita kasih buat kamu satu jalan, tidak boleh bikin jalan lain. Ini jalan yang beta kasih buat kamu, kata Tuhan Yesus, jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain, hanya itu jalan. Saat kita melakukan firman, cinta firman, kita sementara berjalan di dalam jalan yang Tuhan kasih. Saat kita sudah bikin jalan lain, dengar tapi tidak bikin, nah kita sudah ciptakan jalan lain. Dan tidak sampai ketemu Yesus, tidak sampai. Hanya di jalan yang Yesus kasih, kalau kita berjalan kita ketemu dia. Kita ketemu. Tidak ada jalan lain, cuma satu jalan, jalan kebenaran. Hidup di atas firman. Selama kita hidup di atas firman. Itu jalan kebenaran. Kalau ini belum kita punya, aduh, Pak Wem ragu. Iya, sutua di gereja ini Tuhan datang, mudah-mudahan. Tidak boleh pakai mudah-mudahan. Di luar sana banyak yang bilang mudah-mudahan. Tuhan lihat beta pun hati, enak aja. Iya, mudah-mudahan Tuhan timbang kita pun baik-banyak. Hei, Alkitab pernah bilang Tuhan mau timbang-timbang. Di luar sana banyak punya bahasa ini. Tuhan kan tahu kita perbuatan. Kalau kita buat baik banyak pasti. Mana ayatnya? Tidak ada. Harus punya firman. Tuhan bilang bukan setiap hari panggil beta pun nama Tuhan masuk sorga. Tapi yang melakukan. Pasti karena Tuhan yang bilang. Pasti ke sorga kau lakukan. Kalau panggil nama Tuhan Yesus sudah lakukan kemana? Sudah. Ketong tahu pun tanpa. Mayoritas panggil nama Tuhan Yesus. Tapi tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Ngoni pun tanpa sudah tahu. Silakan. Iya. Tapi ketong jangan begitu.
Panggil nama Tuhan Yesus tapi lakukan. Apa yang kita dengar, pewahyuan dari sorga kita lakukan karena itu jalan kita. Mau ketemu dia harus jalan di jalannya, tidak boleh jalan lain. Umat tangkap ini baik-baik. Satu waktu kalau Tuhan datang kedua kali, kita mau cari kita pun teman dua ini. Jemaat dari Eri berapa yang ada di sini? Itu Tuhan sudah sampaikan dengan jelas buat mereka itu. Mereka juga, aduh, puji Tuhan semua. Dahsyat. Dahsyat. Ini pasti. Pak Wim bukan bicara mudah-mudahan. Firman. Dan ini pasti ucapan Tuhan, bukan ucapan karangan manusia. Kita sekali lagi, hari ini dengar yang Tuhan suruh kita jaga. Pastikan hati kita terbuka setiap hari alias lapar dan haus, rindu ingat akan firman. Pasti kita menuju kepada kesempurnaan sama seperti firman Kristus. Karena tidak ada satu orang pun yang akan ke sorga, karena sorga itu pertama-tama kita menikah. Cocok dulu dengan mempelai baru nikah. Tidak cocok, tidak bisa. Sama dengan Yesus, nikah. Belum sama, tak tinggal. Dengar, belum sama, tak tinggal. Ini penting. Karena Tuhan bilang, rancangan kita itu serupa dan gambaran Tuhan. Adam dan Hawa bikin lenyap, Yesus datang. Supaya kembalikan rancangan itu menjadi sama seperti Yesus. Ini penting. Jadi jangan main-main dengan kekristenan, harus serius, komitmen sungguh-sungguh. Karena berapa lama kita hidup di bumi ini. Saya minta maaf sedikit, saya tadi ngomong dengan Pak Gembala. Kenapa saya tidak mau gemuk, maaf kalau ada yang gemuk. Karena saya tahu, Tuhan itu tidak pernah merancangkan dari kandungan ibu, saya nanti mati umur sekian. Tidak ada. Tidak ada itu. Tapi di luar sana ada. Orang bilang. Waktu dia mati tabrakan, mati gantung diri, mati macam-macam. Pendeta sampaikan. Karena dari kandungan ibunya Tuhan surancang untuk dia mati umur sekian. Enak aja. You mabuk, you mati karena ini you bilang ke Tuhan surancang mati umur sekian. Siapa bilang? Ingat baik umat Tuhan. Saya tadi ngomong sedikit. Kita punya komisaris daerah kemarin-kemarin kan kita semua tahu meninggal karena jangan bilang Tuhan pun waktu. Maaf, kita bukan tidak setuju. Tuhan masih mau pakai. Kita tahu kita punya Pak Dumeda. Tuhan masih mau pakai. Cuma kita sendiri tidak memaknai apa yang Tuhan sudah kasih hikmat untuk mengatur pola hidup ini dengan baik. Betul. Jangan kita pakai, baru 40 tahun Tuhan sepanggil, Tuhan sementara pakai, Tuhan panggil. Mati karena apa? Stroke, mati karena apa? Jantung. Karena kita salah dengan pola hidup. Maaf, saya bukan tidak setuju Tuhan punya waktu. Kalau sudah kepala 8 mati, kita akui waktu Tuhan. Tapi baru kepala 4, baru kepala 5. Tuhan belum panggil itu. Kita punya bodoh. Umat Tuhan ini keras tapi harus berani. Pak Wim punya target 100 tahun umur. Betul. Hari ini belum ada penyakit. Pak Wim kurus, Pak Wim langsing. Wah ini kalau bentuk ini pas. Tinggi, berat, pas. Saya belajar kesehatan. Sekalipun saya hamba Tuhan. Tapi jangan lupakan kesehatan. Bagi. Makan. Ini naik. Mati. Maaf, ini serius. Serius. Yang punya badan besar sedikit, tolong kasih turun sedikit. Iya.
Saya tadi ngomong, saya minta maaf, saya tidak menyinggung, saya minta maaf. Saya bilang, saya punya teman-teman usia saya yang saya punya teman, semua sudah ada. Maaf, karena tidak atur pola hidup. Wish, besar badannya, naik perutnya. Sudah tidak ada. Berangkat semua. Bersyukur kalau ke sorga. Kalau tidak ke sorga. Iya. Ada beberapa teman kita yang masih badan besar, saya bilang tolong Pak sampaikan, kurangi berat badannya. Karena pemacu utama penyakit minyak. Tahu itu. Kalau minyak mahal kita sangat setuju. Kita sangat setuju. Kalau minyak, kalau boleh lebih naik lagi. Supaya orang hidup sehat. Makan rebus-rebusan, sehat. Perbiasakan diri makan yang rebus-rebusan, jangan dengan minyak. Karena minyak itu pemacu penyakit dan penyakit-penyakit berbahaya. Benar, ini kesehatan terlepas. Makanya Tuhan bilang taruh pisau di gergontong. Harus kita kuasai diri dalam hal kita makan dan minum. Pak, presiden kita itu bukan karena dia mau gemuk. Pak Jokowi bukan, dia sangat-sangat mengerti arti kesehatan, dia tahu. Pak Jokowi itu, dia tidak mau sakit. Dia belajar tentang ilmu kesehatan, tinggi dan berat badannya harus seimbang. Apa kurang dia bikin gemuk? Semua serba bisa. Tapi dia tahu bagaimana arti sehat. Penting. Ini perlu disampaikan. Betul, ini perlu jemaat Tuhan tahu. Jangan semua dari Tuhan. Ketong turut menentukan panjang pendeknya umur. Pertama-tama hidup dalam kerajaannya. Ingat, pertama-tama pastikan kita hidup dalam kerajaannya. Hidup takut akan Tuhan. Setiap hari senangkan Tuhan, melakukan firman. Yang pertama. Yang kedua, kita harus urus ini tubuh jasmani dengan baik. Atur makannya, istirahatnya, olahraganya. Berat badan harus kita atur itu. Oh, pakai iman Pak, yang penting didoakan. Mati. Banyak teman-teman hamba Tuhan. Pak, kan suruh doakan Pak. Pak, Tuhan suku kuduskan. Iya. Bahaya. Jujur, saya harus bilang. Supaya kita umur panjang. Pertama-tama takut Tuhan. Pastikan kita jalan di jalan Tuhan. Itu tidak bisa lewat. Harus, wajib. Tapi bukan sampai di situ. Harus kita urus ini tubuh. Tuhan tidak pernah urus ini fisik. Kita yang urus. Atur dimakan. Kita tahu ini makanan sehat atau tidak sehat. Bapak Ibu tahu Manado? Waduh, tidak ada ibadah tanpa makan. Babi putar, babi guling, babi macam-macam. Mau RW, RT ada semua. Aduh. Kita enggak. Berita. Bayi putar. Ngomong juga. Kita enggak. Enak, benar. Tapi buat apa bikin sakit ini tubuh? Enggak. Maaf. RW enak sekali kalau masakan Manado. Sedap pun sedap. Tapi buat apa jadi penyakit? Saya cari ikan laut, gado-gado, buah. Kita bagi. Betul, demi sehat. Jangan gergantang pun sedap lalu tunggu waktu. Tunggu waktu. Nanti sakit di rumah sakit, Pak Gembala tolong. Iya, bodoh. Rumah sakit itu untuk orang bodoh. Maaf, memang agak keras. Itu rumah sakit untuk orang-orang bodoh. Usia
ini belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah. Apalagi mau penyakit berat. Nah, betul. Pastikan saudara tidak masuk rumah sakit karena kebodohan saudara dari faktor masalah makan. Semua yang masuk karena masalah makan. Tidak ada penyakit yang dia jalan cari. Mana itu Ibu Gembala Popi? Kita mau masuk. Tidak ada. Kita yang undang. Penyakit datang. Iya. Seperti itu. Karena itu pola makan. Ini jelas. Buat apa salah makan lalu setengah mati menderita, menangis, berteriak sakit. Buat apa? Ingat. Ya, kita lewat. Hal yang kedua. Tadi Alkitab bilang bahwa sesudah menjelang malam itu ada satu waktu, yaitu tengah malam. Saya pastikan saudara bisa bersama. Sekalipun sedikit panjang ini pelayanan khotbah. Matius 25. Matius 25. Ayat 1 kita mulai. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6 dengar. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam. Ayat menerangkan ayat. Tujuan Tuhan bilang aku mau datang tengah malam punya kaitan dengan ini. Harus yang kita jaga bagaimana peran dari Roh Kudus. Minyak pengurapan Tuhan itu harus terus menuntun kita. Mengingatkan kita akan status kita. Sebagai warga kerajaan sorga di bumi ini. Ingat baik. Itu tujuan Tuhan bilang aku mau datang tengah malam. Ini intinya. Kalau yang dibukakan puji Tuhan tahu. Kalau enggak tahu ke siang. Paling dia bilang para jemaatnya, apalagi yang enggak lahir baru, enggak percaya pembukaan dari Roh Kudus. Jemaat Tuhan dengan jelas firman Tuhan bilang, Tuhan tidak datang siang hari, Tuhan datang malam hari. Bukan seperti itu. Ada pewahyuan di balik waktu-waktu itu. Peran Roh Kudus yang harus kita jaga. Karena Roh Kudus yang tahu jalan sampai ke sorga. Tidak ada, Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Hari ini yang ada Roh Kudus. Dia dari sorga. Dia tahu tuntun orang ke sorga. Tanpa dia tidak ada. Sekalipun firman ada, tapi kalau tidak Roh Kudus tidak bisa juga. Ini harus connect. Ini mereka ini ada 10 orang kita tahu semua. Itu lambang gereja Tuhan. Lambang orang-orang percaya yang siap menanti mempelai yang Pak tadi bilang kita akan nikah di sorga di pesta kawin anak domba Allah. Mereka sementara tunggu, lama datang mereka tidur. Tapi yang 5 bijaksana dia. Dia punya minyak, kita bicara bagaimana peran Roh Kudus yang terus menuntun hidupnya. Yang terus mengingatkan dia akan status dia seperti apa di bumi ini. Itu peran Roh Kudus. Ini Matius 25 bicara itu. Umat Tuhan dengar baik. Jadi waktu menjelang malam, tengah malam itu punya makna besar untuk kita. Yang dibukakan untuk kita siap. Supaya kalau dia datang tiba-tiba, udahlah pasti kita dijemput. Kalau kita 4 waktu ini kita sudah miliki. Dengan status kita tinggal dalam kerajaannya di bumi. Ingat baik. Jadi waktu tengah malam itu bicara peran dari Roh Kudus, pengurapan Tuhan untuk terus mengingatkan kita, membukakan kepada kita
Status kita hari ini seperti apa? Filipi 3 ayat yang ke-20 dia bilang bahwa kita kan kewargaannya sorga. Ingat baik. Filipi 3 bilang bahwa kewargaan kita itu sorga. Dari situ kita nanti. Kita punya orang yang mau datang jemput ini mempelai kita. Dia datang kedua kali dalam berbagai status dialah. Menjadi hakim, menjadi raja, menjadi mempelai. Itu kalau Tuhan datang. Untuk kekasihnya dia jadi mempelai. Untuk yang mau dihukum jadi hakim. Betul. Ini kebenaran, ini firman. Tidak bisa orang roba, ketong tidak bisa roba firman. Ada yang berani roba, Tuhan bilang dia akan ambil dari hidupnya. Pohon kehidupan itu, ini kebenaran. Jadi yang kedua Tuhan minta kita jaga bagaimana kita pastikan bahwa kita hidup ini dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena kita manusia roh, manusia ilahi, manusia Allah. Yang Pak Gembala bilang tadi, Pak Wem bilang, kita ini manusia yang lahir baru, itu manusia sesungguhnya kita. Bukan manusia jasmani. Banyak orang terlalu fokus ke jasmani. Mau bikin segala macam memperindah ini tubuh. Tanah liat, ngana mau cantik bagaimana? Mau ganteng bagaimana? Tanah liat. Mempercantiklah tubuhmu yang sesungguhnya, tubuh ilahi, tubuh roh. Manusia ilahi itu mempercantik dia dengan hidup sungguh-sungguh melakukan firman. Itu penting umat Tuhan. Karena dunia ini kan bukan tempat ketong di sini, ketong cuma sementara dan ketong mau pulang. Tuhan bilang aku pergi siap tempat. Sudah selesai aku datang. Datang itu cari yang dalam kerajaannya, enggak di luar kerajaan, enggak dijemput, enggak. Pastikan itu. 4 waktu ini untuk orang-orang yang tinggal dalam kerajaannya di bumi. Untuk dijemput. Peran Roh Kudus penting sekali untuk kehidupan orang-orang yang sesungguhnya manusia roh yang hidup di bumi ini. Dengar baik. Di luar sana mereka enggak pusing mau pimpin dengan roh apa kita pun mau, ngana mau atur. Ya, kira-kira begitu. Tapi kita enggak. Kita punya aturan, kita punya tata tertib. Roh Kuduslah aturan kita. Roh Kuduslah yang dia menuntun kita ketetapan-ketetapan kita harus lakukan lewat Roh Kudus. Kalau mau tinggal di sorga di bumi ini. Pastikan komitmen sungguh-sungguh umat Tuhan. Pastikan. Pak Wem ini termasuk orang yang radikal. Sungguh-sungguh radikal. Tidak kompromi. Salah-salah benar-benar. Kalau bukan firman bukan. Ya. Karena kita dipanggil untuk buat firman. Bikin firman. Bukan roba firman. Bukan. Lakukan firman. Ini penting. Supaya Tuhan bela. Ingat sekali lagi, waktu tengah malam itu bicara tentang peran dari Roh Kudus. Minyak pengurapan yang Tuhan sediakan. Siapapun yang lahir dari Tuhan pasti ada Roh Kudus. Kalau di Roma pasal 8, 14, siapa yang memiliki Roh Kristus, dia adalah anak-anak Allah. Ini Roh Kudus ini. Bukan sekedar memiliki Roh Kristus lalu hidup ikut mau sendiri. Enggak. Roh Kudus ini pimpin supaya kita hidup melakukan apa yang sorga mau. Ketetapan perintah-perintah dilakukan waktu Roh Kudus pimpin kita. Ini penting sekali umat Tuhan. Seberapa kita ulang-ulang Pak Wem bilang. Sorga sedikit. Ingat jangan nanti Bapak Ibu bilang apa yang dari sorga, enggak, tapi kriterianya yang bikin orang kalau yang tidak pisahkan hidup sungguh-sungguh dari dunia enggak bisa. Kalau tidak pisahkan hidup sungguh-sungguh dari kepentingan dunia enggak bisa. Karena dunia ini begitu kuatnya menarik siapapun termasuk hamba-hamba Tuhan untuk jadikan mamon Tuhannya. Dan ini yang gagal banyak orang. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Kemewahan bikin tertutup mata mereka. Kita yang merintis,
Kita yang berjuang mati-matian. Hari ini kalau kita pun jemaat ribuan kan itu hasil usahaku. Tuhan yang bawa itu jiwa, bukan saya yang bawa. Kalau kita mengerti bagus. Lalu yang Tuhan kirim itu pun tujuan ada. Mamon tadi ada tujuannya. You harus memperbesar, memperlebar kerajaan ini. Bukan untuk kita punya kekayaan, bangun villa, tabung untuk anak cucu. Hei, jangan hamba Tuhan begitu. Mau kaya jadi pengusaha. Betul. Jadi pengusaha kalau mau kaya. Kalau hamba Tuhan harus ikut ketentuan, aturan, prinsip sorga. Makanya Tuhan bilang, you kalau mau dapat, you harus beri. Sorga bilang begitu. Kalau dunia bilang enggak, simpan, hemat supaya anak kaya. Oh saya kaya. Sorga enggak bisa bilang begitu. Mesti kita kasih dulu, baru kita terima. Itu ekonomi sorga. Tuhan izinkan mujizat terjadi dalam kehidupan pelayanan. Ya, terlepas dari kita bangun gereja, Tuhan punya gereja di Kairatu, Pak Ketua Daerah tahu. Iya, karena kerusuhan kita tinggalkan, ya, sudah 90-an%. Ya, tinggal selesai, semua sudah selesai. Ya, sampai di sana pun Tuhan siapkan. Tanahnya Tuhan siapkan, gedungnya Tuhan siapkan. Tapi dasarnya kita harus banyak memberi, melepaskan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Puluhan juta bahkan kita di mana-mana kita melepaskan. Karena Tuhan suruh, Tuhan yang punya. Waktu kita perlu, Tuhan langsung bekerja. Jujur, orang yang tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita kenal. Tapi Tuhan pun cara pertemukan, bukan jemaat. Yang bangun gereja yang hari ini Tuhan percayakan saya gembalakan. Lengkap, full AC, betul, full musik. Tuhan bukan jemaat, bukan. Cuma karena kita banyak menabur. Kita banyak menabur sebelum. Dan Tuhan tahu apa yang kita tabur. Betul. Sehingga waktu kita perlu, Tuhan langsung jawab. Ilustrasinya begini, sedikit Bapak Ibu. Kalau kita invest ke sorga, itu ada buku khusus, ini ilustrasi. Yang Tuhan punya orang spesial, dia pegang buku itu, buku bank. Ingat baik, buku bank, ini ilustrasi. Kalau kita tidak pernah invest ke sorga alias nabung di sorga, waktu kita perlu susah. Karena kita nabur baru kita tuai, kata firman. Nah pada saat kita nabur-nabur terus kita punya buku yang di sorga yang ajudannya Tuhan itu ada pegang, dia catat. Waktu kita perlu kita berdoa, doa puasa, doa, Tuhan dengar. Tuhan dengar, Tuhan tanya ke asisten yang pegang buku ini. Itu Wem ada punya tabungan, ada punya invest. Ada Tuhan, segera selesaikan. Jangan Tuhan tanya, enggak ada, ya kasihan. 10 tahun, 20 tahun enggak bergerak gereja. Tuhan tutup jalan, alias bikin kui, cari dana, cari sini, cari sana. Bikin malu Tuhan. Dengar, itu ilustrasi. Tapi kalau setelah Tuhan tanya kepada asistennya yang bagian pembukuan buku bank tadi, itu Wem, dia pun doa, betul dengar. Tapi ada invest dia, ada taburan, ada tabungan. Ini bilang, ada Tuhan. Malaikat selesaikan. Bayangkan. Tanpa kita pikir apa, jadi. Karena perintah dari surga selesaikan. Tidak ada yang menghalangi itu, tidak ada. Itu yang kita alami. Betul. Luar biasa Tuhan bekerja. Itu lingkungan kaget. Pak punya banyak dana. Kita pun bank khusus. Apa itu BCA? Bank Sentral Allah. Wah dahsyat. Tinggal support. Luar biasa. Sampai selesai. Orang muslim yang dia kirim kerja.
Sampai selesai gereja itu. Luar biasa. Itu mujizat. Tanah Tuhan kasih. Gratis lagi. Kemarin tahun 2020, gembala saudara mau ke sana. Pak Wem, kita mau ke Manado. Siap, nanti Pak Wem jemput. Ini Pak Gembala ya. Sudah sampai Manado urusan Pak Wem. Sebelum COVID. Ya waktu berjalan 1 bulan kemudian COVID meningkat. Aduh Pak Wem, tidak jadi ke Manado. Iya, tapi semua waktu Tuhan. Semua nanti pasti Pak Yohanes akan ke Manado. Waktunya Tuhan. Pasti. Waktu tengah malam itu bicara peran. Pastikan kita hidup oleh Roh. Pastikan. Totalitas hidup kita dikendalikan oleh Roh. Pastikan itu. Kalau kita tinggal dalam kerajaannya di bumi. Pastikan itu. Sehingga semua yang Roh Kudus bilang pasti menyenangkan Tuhan. Pasti memuliakan Tuhan, pasti kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain kalau Roh Kudus yang pimpin kita. Benar. Ingat ini baik-baik. 4 waktu ini harus ada pada kita yang berhak tinggal dalam kerajaannya untuk siap dijemput kalau tiba-tiba Tuhan datang. Waktu larut malam. Saya singkat-singkat aja sedikit. Maaf jemaat Tuhan sedikit panjang. Waktu larut malam. Kita baca di Matius. Maaf. Kita baca di Matius 26. Matius 26 ayat 74. Matius 26 ayat 74. Apa yang Tuhan mau dengan waktu larut malam ini? Ayat 74 firman Tuhan bilang begini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara tahu ini kebenaran. Ini bicara waktu larut malam. Saudara tahu peristiwa Tuhan ditangkap? Jadi setelah dia diadili salah satunya di Mahkamah Agama. Waktu itu Petrus ikut. Dari jauh-jauh kata firman. Ya. Lalu dia sementara lihat. Dorang bikin apa kita punya guru ini. Datanglah satu orang perempuan kata firman. Si ini sama-sama dengan dia kan? Iya. Oh, beta sing kenal dia. Kata Petrus. Tapi Tuhan sudah bilang. Si nanti menyangkal beta saat ayam akan berkokok. Ayam bakokok kita tahu itu kan bukan jam 9 malam. Itu jam 3 subuh ayam bakokok jam 3. Itu bicara waktu larut malam. Apa yang perlu kita jaga? Ingat baik, itu bicara iman. Siapa dah kenal Petrus? Waduh, laki-laki yang dia monopoli semua pergerakan murid-murid. Apa sedikit dia? Ini Petrus. Itu 12 murid anggap aja. Belakang. Nanti kita di muka. Kira-kira Petrus punya orang begitu. Semua Petrus. Siapa dah kenal imannya? Bahkan dia bilang, kita mati baru Tuhan mati. Dia pernah bilang begitu. Waktu Tuhan mau pergi satu waktu, mau pergi untuk, ya Tuhan bilang aku pergi untuk genap firman. Jangan, langkahi dulu aku. Petrus bilang, aku mati baru guru mati. Bahaya. Tapi dia menyangkal, ini bicara iman. Sekali lagi, iman ini penting. Ya, iman ini harus betul-betul kita orang yang tinggal dalam kerajaan hidup oleh iman. Bukan dari penglihatan, bukan dari perasaan. Iman, tanpa iman apapun yang kita lakukan dosa. Ingat baik. Apapun yang kita lakukan tanpa iman dosa. Ini harus kita tahu. Harus sebelum kita lakukan sesuatu, harus kita renungkan. Ini seperti apa? Akibat seperti apa? Memuliakan Tuhan, senangkan Tuhan atau tidak? Baru kita lakukan, tidak dosa. Itu iman. Jadi iman ini peran penting saat kalau kita mau
hubungan dengan Tuhan. Tinggal dalam sorga di bumi harus pakai iman. Dengar, orang benar hidup oleh iman. Orang suci, orang kudus hidup oleh iman. Ada banyak ayat yang bicara itu. Tidak bisa orang percaya di luar iman. Tanpa iman tidak bisa seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Sekali lagi, hati waktu menjelang malam. Tengah malam peran Roh Kudus. Larut malam itu bicara iman. Ingat baik. Ini harus kita jaga. Berdiri kokoh, ada banyak ayat yang bisa diterangkan di sana. Tentang masalah iman. Tokoh-tokoh yang pernah mengalami itu. Ingat baik. Mereka tidak mau takut mati kalau mereka benar-benar hidup oleh iman. Saudara ingat Stefanus? Seorang tokoh yang luar biasa. Dia cuma diaken. Dia cuma pelayan meja. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Apa? Yang tadi Tuhan sudah sampaikan tadi. Dia rela mati demi mempertahankan imannya. Sekalipun dirajam sampai mati. Orang-orang yang hidup seperti inilah yang wajib tinggal dalam kerajaan sorga. Tidak menjual imannya dengan apapun. Tidak menjual iman dengan sepiring kacang merah, dengan cipe, citiau, ya. Karena 2-3 juta iman goyah, aduh enggak. Ini yang perlu kita jaga. Seberapa kita umat Tuhan jaga ini. Iman penting. Karena orang yang berkenan harus pakai iman di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak bisa seorang pun berkenan. Penting, ada banyak ayat. Saudara ingat perjanjian lama ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Iman mereka luar biasa. Sekalipun mati, enggak. Tuhan dah tolong, enggak juga kita percaya. Patung, enggak. Tetap kita percaya Tuhan tolong. Dan terjadi, itu iman, itu bicara iman. Yang harus kita hidupi sebagai orang-orang yang tinggal dalam kerajaan sorga di bumi. Umat Tuhan tangkap ini dengan baik. Hari ini mungkin kita tidak menyangkal seperti Petrus, menyangkal iman terang benderang, aku tidak kenal Yesus. Tapi dari perbuatan kita, ingat, kita menyangkal Yesus. Tangkap baik. Dari perbuatan-perbuatan kita, secara tidak langsung kita menyangkal Yesus. Dan itu fakta di luar sana. Berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Tapi perbuatan mereka, adat istiadat, aturan manusia, ini penyangkalan tanpa sadar. Ini perlu ada pada kita mengerti ini. Tuhan tolong supaya setelah kita dengar firman ini, kita pastikan kita penghuni kerajaan sorga di bumi dengan 4 poin ini. Itu pasti, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga. Tuhan datang semoga kita dijemput. Pasti kalau 4 waktu ini kita punya. 4 waktu ini kita hidupi. Nah, kenapa perbuatan sangat penting? Karena itu Yakobus bilang, bicara iman kalau enggak perbuatan juga mati. Betul. Iya. Jadi sama. Abraham itu dia bapak iman karena perbuatannya. Ini jelas umat Tuhan tangkap ini. Wahyu, kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-19. Wahyu 19 ayat 8. Tangkap ini dengan baik. Ini masalah perbuatan penting. Perbuatan bukan untuk kita ke sorga. Di luar sana banyak orang berbuat untuk ke sorga. Kita enggak. Kita itu setelah diselamatkan, baru kita itu berbuat untuk Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan dari perbuatan-perbuatan kita. Bukan berbuat untuk cari keselamatan, bukan. Iya, tidak ada perbuatan baik bahwa orang ke sorga, tidak ada. Iya. Itu hasil kasih karunia dari Tuhan kasih untuk kita selamat saat kita percaya. Kita baca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai
kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Umat Tuhan, ini jelas, ini pakaian pengantin kita. Tangkap ini baik. Ini Alkitab yang tulis, Bapak Ibu, seberapa kita dengar Alkitab yang bilang ini, bukan pendeta Wem karang-karang. Jadi pakaian pengantin kita itu bukan kita pesan. Seperti di bumi ini, tolong kita ke salon mau tawar itu kira-kira berapa banyak dananya untuk mau pakaian pengantin. Enggak. Pakaian pengantin itu dia terbentuk dari perbuatan-perbuatan benar saat kita hidup kudus. Ini kebenaran umat Tuhan. Kita punya kain lenan halus, pakaian pengantin ini. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu pakaian pengantin kita. Itu ayat-ayat sebelumnya dia bilang, saatnya perkawinan telah tiba. Ayat 7. Ya, ini kebenaran. Ayat 8 baru dia bilang, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara tidak punya pakaian pengantin kalau tidak berbuat yang benar saat saudara hidup kudus. Tidak ada. Ingat baik umat Tuhan, ingat baik, kita semua ini pengantin. Mau laki-laki mau perempuan, kita pengantin wanita. Yang wajib pakai pakaian pengantin. Bukan pesan. Petrus atau siapa yang atur itu pakaian pengantin. Mau cek kita punya tinggi badan, body. Langsung terbentuk pakaian pengantin saat perbuatan-perbuatan kita itu benar, bukan baik. Benar dan hidup kita kudus. Ini Alkitab yang tulis garis bawahi. Bukan pendeta Wem karang-karang. Ini firman dari mana lagi orang Ambon 1 ini dari Manado datang dia bawa firman yang baru. Bukan. Ini jelas. Perbuatan itu kenapa penting? Yakobus bilang, iman, tapi tunjukkan perbuatan. Kita akan tunjukkan perbuatan dengan iman. Wah, ini yang perlu sekali umat Tuhan. Seberapa kita tangkap ini? Iman bagus, tapi kalau tidak punya perbuatan, nol, mati, kata firman. Saya tidak baca itu. Tapi inti di sini, saudara mau masuk pesta harus punya pakaian pengantin. Yang tidak punya pakaian pengantin tidak bisa menikah. Tidak bisa menikah, maaf. Ini kebenaran. Lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih, itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita harus hidup kudus. Lalu kita lakukan iman dengan perbuatan-perbuatan benar. Terbentuklah pakaian pengantin. Tidak perlu pesan. Sudah siap. Waktu perbuatan benar itu langsung terbentuk pakaian pengantin kita. Benar ini. Ini kebenaran. Karena kita akan menikah di sorga. 7 tahun itu entah apa yang kita kerjakan, tapi pertama-tama kita nikah. Alkitab bilang, ya, kita nikah. Karena dia sudah siap mempelai pria, Yesus Kristus Tuhan mempelai pria kita. Dan kita mempelai wanita. Di dalam Matius pasal 22 sedikit, Tuhan sempat berbicara. Matius pasal 22. Kita lihat Matius pasal yang ke-22. Ini tentang perjamuan kawin. Ini ada sedikit kaitan. Dalam pembicaraan Tuhan ini, dia bilang seorang raja bikin pesta buat anaknya. Itu bicara bapaknya bikin pesta untuk Yesus. Itu dia punya khotbah beda.
Ada banyak poin di situ juga, tapi nanti. Nah, satu poin ayat 11 kita lihat, ayat 11. Ini semua pesta ini, semua pesta perjamuan kawin ini. Masuklah raja. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kalau tidak punya pakaian pesta, tidak bisa dapat ikat kaki tangan. Alkitab yang tulis ini. Kalau tidak punya pakaian pesta, kaki tangan ika, buang lautan api. Ini firman. Ini firman umat Tuhan. Bapak Ibu tolong tangkap ini. Jadi harus kita punya pakaian pesta. Terbentuk dari apa? Dari perbuatan-perbuatan benar saat kita hidup kudus. Saat kita hidup kudus, perbuatan benar, terbentuklah pakaian pengantin kita. Ini pasti. Ini pasti umat Tuhan. Firman Tuhan bukan mudah-mudahan. Semoga kita jadi pengantin, tidak. Saat kita lakukan dengan full apa yang Tuhan bilang hari ini, kita pasti akan kawin dengan Yesus. Mempelai pria kita. Kawin bukan fisik, kawin roh. Ingat, kawin secara rohani. Ingat ini. Jangan pikir mau kawin lalu mau kasih keturunan, bukan itu. Ini Alkitab bilang, ini kita kawin secara roh. Iya. Hubungan kita selama ini, ya itu bikin kita kawin di sorga secara roh. Pakai tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi populasi saat kita menikah. Yang Tuhan tidak ada. Iya. Ingat baik-baik. Ini Tuhan tolong supaya kita mengerti. Bersyukur siapapun yang menangkap kebenaran ini. Saya pastikan saya berjuang, saudara berjuang, kita ketemu. Di pesta kawin anak domba Allah. Ini kebenaran. Pendeta WM tidak ajar sesaat ini. Ini firman. Benar. Ya. Yang pertama waktu menjelang malam, jaga dengan baik hati. Waktu tengah malam, peran Roh Kudus itu wajib memimpin hidup kita. Itu wajib. Waktu larut malam, ingat iman yang disertai perbuatan. Yang membuat pakaian pengantin kita tersedia. Yang terakhir, pagi-pagi buta. Kita lihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 147. Apa yang firman Tuhan bilang di sana? Ayat menerangkan ayat. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepadamu, kepada firman-Mu. Ini bicara hubungan. Ini punya kaitan erat dengan kita akan masuk dalam pesta kawin. Tidak ada satu orang pun yang menikah tanpa hubungan. Atau ada Bapak Ibu di sini yang pernah, bukan pernah, waktu menikah, iya Pak Pendeta, orang tua itu cuma langsung pegang di pasar, mari pergi menikah, mari. Ada? Tidak ada. Baku dapat laki-laki di jalan, kita punya anak perempuan mau kanding. Tidak ada. Harus lewat hubungan. Pagi-pagi buta itu bicara hubungan spesial, keintiman dengan Tuhan. Ini penting sekali umat Tuhan. Tidak ada orang yang menikah tanpa hubungan, tidak ada. Begitupun sorga. Pasti hubungan baru menikah. Yang tadi Pak Wem bilang, harus kita mau jadi sama seperti dia, cocok baru menikah. Nikah fisik manusia tidak cocok. Kawin firman bikin cocok.
Kalau kawin di sorga cocok dulu baru kawin. Nggak cocok nggak bisa kawin dengan Tuhan. Ini firman, ini serius. Umat Tuhan tolong sekali lagi. Saya berjuang, saudara berjuang, sama-sama orang berjuang. Menempati sorga di bumi ini dengan 4 waktu ini. Ini Tuhan bukakan khusus. Di luar sana enggak tahu. Banyak enggak tahu 4 waktu ini. Jujur. Pendetanya bilang, ngoni harus, ini Alkitab setulis ya. Ngoni jangan tunggu-tunggu, kamu jangan tunggu-tunggu Tuhan datang siang. Tuhan pasti datang malam ini. Kalau bukan menjelang, tengah malam, larut malam, pagi-pagi. Ini firman Tuhan bilang. Karena mereka enggak dibukakan, mereka enggak tahu. Ini inti dari kedatangan Tuhan, harus kita punya 4 ini. Pasti dijemput, pasti mempelai, pasti memerintah bersama dengan Tuhan. Pasti. Dan Tuhan selama di bumi, dia sudah kasih contoh. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hubungan itu bicara doa, pujian, dan penyembahan. Ini bicara hubungan. Yesus selama dia menjadi manusia, dia telah berikan contoh itu. Alkitab bilang pagi-pagi buta, dia sudah cari Bapaknya. Semalaman dia berdoa kepada Bapaknya. Dan tidak ada pernah dia tanpa doa melayani. Semua mengawali dengan doa. Ini Yesus waktu jadi manusia. Dan ini harus menjadi contoh bagi kita. Seberapa kita umat Tuhan, pastikan kita di kerajaan sorga di bumi. Jangan tunggu dia datang baru lihat sorga. Waktu kita hidup dalam keterbukaan firman, lakukan firman, Roh Kudus pimpin, hidup dengan iman disertai perbuatan, hubungan, sorga kita punya. Sorga kita punya di bumi ini. Dari situ dia jemput. Ini penting. Supaya jangan bilang mudah-mudahan, Tuhan tolong semoga kita. Tidak ada kata semoga dengan Tuhan Yesus. Pasti. Karena Tuhan itu orangnya pasti, bukan semoga. Tuhan tolong seberapa kita umat Tuhan yang bisa menangkap pewahyuan ini. Saya berjuang, Bapak Ibu semua kita berjuang. Untuk betul-betul 4 waktu ini kita punya. Dan kita ketemu di pesta kawin anak domba Allah. Pasti.